Para pendengar radio dimanapun Anda berada, nampaknya kita telah terhubung dengan Prof yang satu ini. Di ujung telepon kita telah terhubung dengan Prof Hikmahanto Juwana, Sarjana Hukum, LLM, PhD, Profesor. Nah ini dia, sudah terhubung Bang Fahri ya. Assalamualaikum Prof Hikmahanto. Waalaikumsalam, Mas Ihsan, sehat ya? Sehat, waduh. Sebelumnya nih, sebelum tanggal bergulir, mudah-mudahan selamat milad kepada Prof Hikmahanto 23 November. Terima kasih banyak, lebih awal ya. Iya, betul. Terima kasih. Mudah-mudahan. Prof, ini Amin. apa ya? Banyak orang bilang ini Cina itu menjadi sebuah fenomena sejak lama ya, negeri kita ini berhubungan dengan Cina, mulai dari urusan warga negara saat kemerdekaan, dan sekarang ini juga menjadi sebuah masalah ketika Prabowo, presiden baru kita, pergi ke Cina, lanjut ke mana? Ke Amerika. Nah, ini kan Serikat, macam betul. Tom and Jerry ya. Apakah ini sebuah strategi apa yang sedang terjadi ketika Prabowo membuat sebuah pernyataan yang setiap presiden baru selalu dikutik ini masalah batas Natuna lah. Untung kita punya nama Natuna, bukan Laut Cina Selatan ini ya. Tapi kan ini menimbulkan gesekan loyalitas kita terhadap ASEAN dari menteri yang baru saja. Apakah ini faktor senioritas dari menteri yang baru, atau ini kan bukan karir ini ya? Ada apa di balik ini? Apalagi di balik jalan-jalan Prabowo, mungkin Prof bisa memberikan pencerahan buat pendengar kita. Silakan Prof. Baik. Terima kasih. Yang pasti saya nggak tahu kalau di balik ini semua ya seperti apa. Karena saya bukan di dalam, jadi saya nggak ada informasi, nggak punya akses begitu ya. Tapi gini, saya mau mulai kenapa Cina belakangan ini, bukan belakangan, beberapa lama ini dia agresif sekali terkait dengan Laut Cina Selatan. Bayangkan Pak Ihsan ya, mereka ini punya 1,4 miliar penduduk. Dan angkatan kerjanya 780 juta. Kita penduduknya 270 juta. Angkatan kerja kan nggak sampai 270 juta kan. Betul. Yang perlu pekerjaan. Nah, dalam konteks seperti itu, Cina harus agresif. Karena apa? Kalau dia tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, apa yang terjadi terhadap Cina? Porak-poranda. Ya, tiap-tiap akan merdeka dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintahnya harus agresif dalam konteks membuka pasar di berbagai negara, ya, maka ada BRI, lalu kemudian juga harus agresif dalam mengklaim wilayah-wilayah yang sebenarnya banyak sumber daya alamnya di situ, yaitu di Laut Cina Selatan. Pertama adalah di kolom air. Itu kan ada ikan-ikan, itu yang namanya zona ekonomi eksklusif. Lalu kemudian di landas kontinen, di dasar laut, itu ada minyak dan gas kalau digali gitu kan. Di situ banyak sekali. Belum lagi Laut Cina Selatan ini adalah lewatnya kapal-kapal besar dalam konteks perdagangan antar negara. Nah, jadi yang Cina lakukan adalah pertama untuk kapal-kapal besar, beberapa tahun yang lalu Cina membuat undang-undang yang pokoknya kalau lewat harus mendaftar ke saya, ya kan? Jadi juga begitu kan? Tapi ini ditentang oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, yang mengatakan harusnya dijamin ini freedom of international navigation. Jadi kebebasan berlayar internasional, karena ini sangat vital, nggak boleh digitukan gitu kan? Satu. Yang kedua, Cina sudah berapa lama ini dia mengklaim 9 garis putus, dan garis itu nggak diambil dari pantai, tiba-tiba aja di tengah laut. Belum lagi koordinatnya kita nggak tahu ada di mana. Kalau misalnya kita lihat peta, memang sih orang ada garis-garis 9 garis putus. Pertanyaannya apa yang itu? Ya, bagaimana menghubungkan satu garis dengan garis yang lainnya? Apa menjorok ke mana dan lain sebagainya? Kan kita nggak tahu. Nah, tapi ini ketika klaim ini terjadi ketika kita tahu ya, dulunya Cina itu kan kekaisaran, lalu kemudian diruntuhkan oleh kaum nasionalis. Nah, kaum nasionalis ini ada sarjananya yang bilang bahwa dulu kapal-kapal kita, kapal-kapal nelayan sampai lo di sana, gitu ya. Mati saya, kenapa nggak Semarang aja? Cengho juga sampai ke sana ya. Nah, tapi mereka bilang kayak begitu. Mereka udah bilang kayak begitu. Nah, ide itu kemudian diteruskan ketika nasionalis lari ke Taiwan, kemudian daratan dikuasai oleh Partai Komunis ya, jadi People's Republic of China. Nah, itu mereka mengatakan bahwa oh iya ini, gitu kan. Nah, kita tahu belakangan kan
Cina sekarang udah menjadi negara yang boleh dibilang maju sebenarnya, ya kan? Sangat. Sehingga mereka berpikir nih, bagaimana nih memberi makan kepada rakyatnya, memberi listrik dan lain sebagainya. Memang banyak strategi yang dia lakukan. Salah satunya ya, kalau makanan beli nanti perusahaan-perusahaan peternak dari Australia di New Zealand gitu ya, sampai yang untuk mengirim sekarang. susu, daging, iya. Nah, karena apa? Mereka kan putar uangnya ke sana aja gitu ya. Nah, sementara di Laut Cina Selatan, mereka bilang kita harus agresif ke sana, kita kirim nelayan-nelayan kita ke sana, ambil ikan dan sebagainya. Nah, kalau perlu yang ada di dalam situ adalah milisi-milisi, jadi kayak Komcat lah gitu ya, kalau di Indonesia ada Komcat, karena mereka ini 2-3 hari nih, 2-3 hari di laut ini, nggak main-main, bisa 4 hari gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka yang baru sejam 2 jam aja udah takut, apalagi 2-3 hari begitu kan, ini jauh nih. Nah, jadi di situ, nah cuman kan masalahnya ini berbatasan dengan banyak negara, ada Filipina, Vietnam dan sebagainya, termasuk kita Indonesia. Tapi Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara ini, kita kan nggak mengakui 9 garis putusnya Cina. Ya, jadi karena nggak mengakui 9 garis putusnya, kita bilang, kamu masuk ke tempat saya ilegal. Harusnya kalau kamu mau mancing di sana, lapor dulu ke saya, dapat izin dari saya, baru saya kasih nih. Nah kan gitu. Cina bilang, oh enggak, ini kan 9 garis putus saya. Gitu kan, oh nggak bisa, saya nggak, Cina bilang, kita nggak ngakui Laut Natuna Utara Anda zona ekonomi eksklusif. Oh nggak bisa gitu kan. Jadi adalah gitu ya, kita saling tidak mengakui gitu kan, saling tidak mengakui. Nah, Cina dari setiap 5 tahun pergantian pemerintah ya di Indonesia selalu nyoba misalnya waktu Pak Jokowi 2014 jadi presiden begitu kan. 2015 banyak kapal-kapal masuk ke sana, kemudian diikuti oleh Coast Guard mereka. Wah, di Indonesia rame begini-gini. Pak Jokowi dengan gagahnya mengatakan kita harus ada di tengah laut, ya kan? Maka beliau buat rapat kabinet terbatas di KRI Imam Bonjol. Pada waktu itu beliau bilang sama Ibu Susi, Bu Susi, kirim kapal-kapal nelayan untuk mengeksploitasi. Pak Sudirman Said, Pak Sudirman eksploitasi gas alam yang ada di sana. Wah, kayak begitu kan? Sampai kita diacungi jempol oleh Filipina. Karena apa? Filipina pada waktu itu kan, waktu zamannya Presiden Aquino, dia mengajukan ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Ya, Mahkamah Arbitrase Internasional untuk menanyakan kepada mahkamah ini, yang ditarik Cina itu sesuai nggak dengan ketentuan hukum laut internasional UNCLOS. Ternyata 2016, wah seneng kan? Tapi pinternya si Cina jadi presiden, nggak tahu lah, kali ya. Gimana ulangi Prof, ini putus-putus tadi Prof. Nggak usah diulangi lagi, udah lewat. Ada doa dorongan amplop. Oh ya kan? Gitu, itu ya bantuan 157 triliun. Aduh. Iya. Duterte bilang, udah gini aja. Tanya kepada rakyat. Duterte. Nah itu yang Cina inginkan. Bahkan pada waktu itu kan yang namanya joint development. Nah, Cina ini pinter dia. Dia bilang, gimana ya supaya dapat pengakuan? Udah gini aja. Kita bilang kita duduk bersama sama negara-negara yang berkonflik. Ayo kita lakukan joint development, gitu kan? Nah, kalau kita setuju dengan joint development, harapannya Cina berarti kamu sudah mengakui garis saya kan? Langkah satu. Nggak mungkin kalau misalnya tidak mengakui garis tapi ada joint development kan gitu. Tapi singkat cerita 2014 Pak Jokowi dicoba, 2019 dicoba lagi. Karena waktu itu menhannya Pak Prabowo dan Pak Edi Prabowo jadi Menteri KKP yang ngurusin masalah pertahanan, ikan dan sebagainya. Dicoba lagi. Wah, rame lagi sampai Pak Jokowi datang ke Batam. Katanya ada Coast Guard Cina yang masuk kedaulatan kita. Mana? Nggak ada. Karena memang bukan di wilayah kedaulatan. Ini bukan yang di 12 mil. Tapi ini yang di 200 mil. Kita nggak punya hak wilayah. Yang kita punya adalah hak sumber daya alam, ikan dan lain sebagainya itu. Termasuk gasnya. Jadi kayak begitu dicoba. Nah, tapi pinter nih SKK Migas di Indonesia.
kita aja kasih eksplorasi untuk perusahaan asing melakukan di daerah Laut Natuna Utara. Udah mau eksplorasi, Cina protes. Kok kamu ngambil di tempat saya? Terus saya waktu itu buat artikel di Kompas, saya bilang abaikan protes Cina. Ya kan, soalnya kita kan nggak mengakui 9 garis putus itu, ya kan? Nah, intinya apa? Setiap pemerintahan di kawasan ini kan dicoba terus, ya kan? Nah, sekarang presidennya Pak Prabowo baru, ya, lalu kemudian beliau mau datang ke Cina. Ini mungkin udah diincar juga, dicoba juga. Nah, terus kemudian pada waktu di Cina, biasa kan pemerintahan dua negara ini ketemu dulu. Pertama dia ketemu, kita akan diskusi. Udah masuk di wartawan, terus kemudian mereka bertemu, kita nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi nanti akan disiapkan yang namanya joint statement, ya, pernyataan bersama. Nah, itu kepala pemerintahan ini akan menyampaikan sesuatu ke wartawan, tapi nggak semuanya, banyak begitu karena waktu. Nah, nanti disebarkan nih namanya joint statement ini, ya, pernyataan bersama. Nah, pernyataan bersama antara Cina dengan Indonesia, saya pelajari, saya lihat, kok ada istilah overlapping claims gitu kan? Area tumpang tindih. Loh, sedang mati saya kan bukannya Indonesia nggak ada tumpang tindih sama Cina karena kita tidak mengakui 9 garis putus. Yang kedua juga ada istilah joint development. Waduh, ini apa lagi nih joint development? Berarti kita mengakui dong kan gitu kan? Wah, itu yang terus kemudian di situ saya buat press release, ya kan? Saya buat press release. Pertanyakan, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Wah, rame kan begitu ya? Udah rame. Sampai saya bertemu juga sama di podcast ya di Bang Akbar Faisal. Ya, saya jelaskan. Waktu itu ada Pak Wamennya. Pak Wamen ya sulit untuk menjelaskan karena apa? Pak Hafaz ini ahli hukum laut internasional. Beliau sangat menentang 9 garis putus ini. Ya, tiba-tiba menduduki satu jabatan ya seolah-olah harus mempertahankan kan. Wah, kesian juga dalam hati saya. Betul. Karena saya tahu kalau dari birokrasi tahu. Ini nggak boleh ini 9 garis putus ini. Ya, jadi gini, Mas, ini kalau kita soal pemerintahan, ada politisi, ada birokrasi. Kalau politisi itu keluar dan masuk, paling banter berapa sih 10 tahun? Itu. Iya kan? Itu. Tapi kalau birokrasi, dia akan tetap ada di situ terus. Karena apa? Yang muda akan jadi senior, ketika dia senior dia akan kasih tahu yang muda lagi akan jadi. Terus kan kebijakan itu tetap dipegang. Nah, jadi harusnya kalau politisi akan mengambil keputusan, tentu dia harus berkonsultasi dengan birokrasi. Birokrasi tahu gimana nih, nanti dijelaskan dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu ya prosesnya seperti apa. Yang pasti saya yakin bahwa joint statement itu didraft oleh pihak Cina, pemerintah Cina. Lalu disampaikanlah ke pemerintah Indonesia. Saya yakin Kementerian Luar Negeri bilang, ini hati-hati nih, nggak boleh nih kayak begini-begini. Ya, tapi nggak tahu lah ada masukan dari siapa begitu, yang Bapak Presiden akhirnya, udahlah nggak apa-apa mungkin ya. Mungkin Bapak Presiden juga nggak lihat, kan kita percaya sama bawahan-bawahan atau penasihat-penasihat beliau. Udah, akhirnya dibuat seperti itu. Wah, jadi rame. Saya bilang gini ya, kalau masalah ini saya masalahkan, itu jangan kemudian melihat hikmahantonya aja. Hikmahanto tuh kecil, nggak ada artinya. Ya, juga jangan lihat cuman rakyat Indonesia, tetapi coba bagaimana rakyat dunia bereaksi. Itu. Ya, kita lihat langsung sekarang ketika Thailand, Filipina, Prabowo, iya, kita pergi dulu. Ketika Pak Prabowo berangkat ke Amerika Serikat, tahu nggak apa yang terjadi? Wah, di situ saya lihat Amerika Serikat mempertanyakan Indonesia. Ya kan, sampai juru bicara kepresidenan bilang katanya harusnya pemerintah Indonesia belajar banyak dari ahli-ahli hukum internasional di Indonesia. Buset, saya bilang ini kacau juga. Karena apa? Ketika saya lihat joint statement-nya itu, joint statement antara Presiden Prabowo dengan Presiden Joe Biden, di situ ngomongnya tentang hukum internasional terkait dengan Laut Cina Selatan ya, hukum internasional dan UNCLOS, bahkan merujuk pada putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 2016. Wah, saya bilang nih, jadi kok di sini bilang gini, di situ bilang kayak gitu. Itulah ya yang harus hati-hati. Kita ini harus konsisten. Ya, konsisten punya pendirian satu ya.
Lalu kemudian kalau ada negara yang diuntungkan ya silakan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya Anda dirugikan ya mohon maaf, kan gitu posisinya harusnya. Tapi kita harus konsisten. Jadi jangan sampai gini, kita datang ke Cina, oke, kita setuju. Kita datang ke Amerika, oh ya kita setuju. Tapi itu bertentangan satu sama lain. Aneh menurut saya. Nah, jadi ini ya, Mas Farhan ya, saya harus bilang gitu ya, presiden pasti nggak mungkin salah. Itu presiden tidak boleh salah, karena itu simbol negara. Ya, yang salah siapa? Ya, menteri. Ya siapa yang bisikin? Atau siapa yang bisikin? Bukan siapalah orang belum tentu menterinya. Kita yang bisikin. Apakah menteri kalah juga sama orang yang bisikin lebih tinggi? Atau oligarki yang berkuasa? Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya, tapi saya bilang siapapun yang membisiki Bapak Presiden, ya sampai kemudian keluar joint statement di Cina itu, sebaiknya menyatakan bahwa ini keteledoran. Siapa pemerintah bisa mengatakan joint statement yang kita buat ini merupakan suatu keteledoran, ya, dan ini ada pejabat yang mengundurkan diri, ya kan? Untuk supaya apa? Mengembalikan posisi Indonesia ke mata dunia. Iya. Kalau misalnya klarifikasi, apalagi mohon maaf ya, dalam bahasa Indonesia itu kan klarifikasi untuk rakyat Indonesia, untuk hikmahanto bahkan gitu ya. Saya nggak butuh. Yang saya pikirkan ini negara ini bernegara dengan negara-negara lain kan gitu, yang kita harus hati-hati. Jadi ceritanya seperti itu. Ya, wah, luar biasa. Kapan kita punya ahli alatas lagi ke depannya? Luar biasa. Nah, terakhir Mas Hikmanto, penutup kita bincang pagi ini, supaya kita punya marwah. Ada yang berkomentar, wih, keren sekarang nih presiden kita keliling dunia dengan berbagai forum dunia tuh sepertinya gayanya tuh luar biasa. Sampai presiden Amerika, bahasa Inggris Anda bagus, tapi bukan isinya. Tak, apa yang terjadi ini? Apa yang dilihat dari perjalanan presiden sekarang yang Prof lihat, perkembangan apa yang akan terjadi sebelum beliau kembali sebentar lagi? Ya, yang pasti adalah ini sesuai dengan kampanye beliau, dan juga pada saat beliau mengucapkan pidato di depan MPR pada pelantikan beliau ya, itu kan beliau mengatakan kita ini negara besar. Ya, kan negara besar yang sangat dipandang oleh banyak negara, dan kita sangat penting, sangat strategis. Nah, ini makanya saya salut sama beliau ketika melakukan perjalanan ke luar negeri itu tidak pergi ke negara-negara ASEAN yang secara tradisional biasanya kita ke negara ASEAN, lalu ke Australia gitu ya. Ini langsung ke China, ke Amerika Serikat, ya. Terus kemudian juga menghadiri APEC dan G20. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat amat luar biasa. Kalau menurut saya, membuat kita itu bilang, oh iya nih, memang ini presiden yang bisa membawa Indonesia ke level internasional, di mana bahasa Inggris juga beliau nggak punya masalah. Lalu beliau tahu bagaimana negara-negara berkembang selama ini didiskriminasi, karena kita adalah negara yang dijajah, negara yang ditindas. Jadi beliau dengan entengnya tuh menyuarakan apa yang ada di kepala itu ke dalam bahasa yang secara internal pahami, bahasa Inggris dengan gitu kan. Wah, dalam hati saya nih memang nih hebat. Tapi yang tapinya ini para menteri, para penasehat ini juga harus tahu mengimbangi, jaga marwah Bapak Presiden. Iya, jangan sampai kayak begini-beginian langsung lolos gitu. Harusnya paling tidak Bapak Presiden dikasih tahu, Pak, ini loh seperti ini. Kalau misalnya Bapak kayak begini, konsekuensinya tidak hanya di publik kita rame, tetapi juga akan ada implikasi ke negara-negara lain. Sekarang banyak negara-negara bertanya, nih Indonesia bagaimana? Depannya. Harus kita benar-benar antara apa yang diucap dengan apa yang dilakukan itu sejalan. Dan Bapak Presiden tidak bisa jalan sendiri, tetapi harus dibantu oleh para pembantunya, menteri, penasehat, dan lain sebagainya yang sudah banyak ditunjuk oleh beliau kan. Itu. Ada yang bilang, Prof, diplomasi Indonesia ini kalau ada sebuah tekanan push sampai 10, kita ini baru melaksanakan sampai 3, karena orang luar tuh melihat Indonesia ini besar sekali. Harusnya tuh diplomasi ini dapat mempengaruhi mungkin kebijakan perang di negara-negara yang sedang berkecamuk di Gaza maupun di Ukraina, tapi itu tidak dimanfaatkan, atau cemana sebenarnya, Prof? Oh, sangat dimanfaatkan kalau menurut saya. Begini, Prabowo itu ketika jadi Menhan, beliau mengirim satuan kesehatan. Di mana? Di Gaza.
Negara-negara lain nggak ada yang berani melakukan itu. itu. Pak Prabowo ketika hadir di KTT Yordania atas nama Presiden Jokowi waktu itu, beliau mengatakan bahwa kami Indonesia kita akan kirim. Ya, memang beliau juga menyampaikan bahwa kirim pasukan perdamaian dan sebagainya. Tapi kan itu harus ada mandat dari PBB. betul. Tapi yang paling paling realistis adalah mengirimkan satuan kesehatan, dan beliau kirim. Nah, sekarang ini beliau juga ingin memperkuat lagi posisi itu. Bahkan ingat ya, ketika beliau di Amerika ketemu sama Menteri Luar Negeri Blinken, beliau tanya, what can you do for Palestine? Ya, what can you do for the Palestinian people? Kan gitu. Mana ada pemerintahan yang berani langsung ngomong kayak begitu? Langsung Blinken langsung agak kayak apa namanya, bingungan, terkaget-kaget dengan pertanyaan itu. We'll do our best, we'll do our best effort dan lain sebagainya, kan kayak begitu. Itu kan udah sangat luar biasa, dan itu tercapture di kamera begitu kan. Jadi ini ya, kita tahu Pak Prabowo ini memang beliau mau dalam isu-isu internasional secara langsung, ya, secara langsung. Tapi sekali lagi, beliau juga harus diberikan pemahaman koridor-koridor yang do's and don'ts-nya. Nah, disitulah peran dari Menteri Luar Negeri ya, yang akan memberikan masukan. Itulah yang ada, mungkin penasihat yang ada memberikan masukan, sehingga Bapak Presiden itu nggak salah begitu kan. Itu. Ya, luar biasa percaturan ini. Nah, Prof, terima kasih pagi-pagi sudah menemani pendengar Radio Silaturahmi. Ini ada 28 negara ini yang mendengar di berbagai tempat, belum lagi di kendaraan. Oh, siap. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa bincang-bincang lebih lama lagi, Prof, di tengah waktu kesibukan Prof Hikmanto ini yang luar biasa. Terima kasih, Prof. Ada clue yang mau disampaikan terakhir mungkin, Prof, buat pendengar dari Prof Hikmanto? Silakan, Prof. Ada, Prof? Ya, yang pasti adalah kita harus selalu Indonesia, dan kita akan mensupport siapapun pemerintahan, tapi dengan catatan kalau memang ada yang kurang tepat kita harus kritisi, dan jangan sampai kita diam sehingga pemimpin itu membawa kita ke jalan yang kurang tepat. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih, Prof, pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.